semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Maulida Husna Harahap. Saya dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam. Saya di semester 2 dan saya berasal dari kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat. Nah, tujuan saya membuat video ini untuk menuntaskan tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Rosman SPDM UM. Nah, selaku dosen MK Pendidikan Agama Islam. Nah, baiklah, kita langsung saja memasuki apa yang akan kita bahas di video ini. Nah, di video ini saya akan membahas video yang telah diberikan Bapak dosen kami, yaitu tentang dosa-dosa yang dianggap sederhana. Kita akan membahas tentang video yang telah dikirimkan oleh Bapak dosen kami. Ya, video ini tentang dosa-dosa yang dianggap sederhana. Nah, dalam video ini kita akan membahas apa saja yang bisa kita simpulkan dari awal video hingga akhir video, dan apa saja pelajaran yang dapat kita ambil serta komitmen apa yang bisa kita dapatkan serta kita terapkan di kehidupan sehari-hari di dalam video ini. Nah, baiklah, tidak usah berlama-lama, kita akan membahasnya. Ada 3 kewajiban kita pada dosa. Yang pertama, mempelajarinya. Yang kedua, membencinya. Yang ketiga, harus komitmen meninggalkannya. Dan itu menjadi kita paham kenapa kita mempelajari kitab-kitab dosa yang dianggap biasa, karena kita ingin supaya kita mampu meninggalkan dosa, dan dosa itu tidak sederhana. Sering kita pikirkan dosa itu bukan hanya melakukan zina, dosa itu bukan hanya membunuh, dan dosa itu bukan hanya meminum khamar. Tetapi ternyata dosa itu begitu banyak, dan banyak orang-orang yang di luar sana tidak sadar telah melakukan dosa, padahal itu adalah hal-hal sepele seperti membicarakan orang lain, terus seperti mengomong hal-hal yang tidak bagus dan berkomong kasar, dan itu juga termasuk dosa. Nah, di dunia ini juga kita harus meninggalkan dosa. Kenapa sih kita harus meninggalkan dosa? Nah, ada 3 poin kenapa kita harus meninggalkan dosa di dunia ini. Yang pertama itu karena sesungguhnya setiap dosa yang telah dilarang oleh Allah dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti di dalamnya itu ada kekufuran. Dan siapapun yang mereka tidak siap meninggalkan dosa, maka pada dasarnya dia telah membuka pintu kehidupannya untuk mendatangkan kekufuran. Karena Allah itu kalau sudah menetapkan ini maksiat, ini adalah dosa, pasti dia di dalam pasti dalamnya itu ada kekufuran, dan kita harus meninggalkan keburukan itu kalau kehidupan kita selalu rusak dan tidak binasa. Nah, poin yang kedua itu adalah karena dosa itu menghilangkan kenikmatan kita dalam hidupnya. Orang yang telah melakukan dosa dan melakukan kemaksiatan selain dia mendatangkan keburukan, membuka pintu keburukan itu datang di kehidupannya. Nah, orang yang melakukan dosa juga menghilangkan kenikmatan-kenikmatan pada hidup yang telah Allah gariskan kepada hidup orang yang beriman. Adapun dalil yang disampaikan oleh Imam Ibnu Khair yang bunyinya maksiat itu menghilangkan kenikmatan hati dan kenikmatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin yang ketiga itu adalah poin yang terakhir. Kenapa kemudian kita harus meninggalkan dosa itu, dan dosa itu harga mati? Ibnu Khair mengatakan karena meninggalkan dosa itu menjadi sebab terkabulnya doa kita. Kalau kita tidak meninggalkan dosa, kita
kita meminta apapun sampai berbuih kepada Allah, maka Allah tidak akan mengabulkan permintaan kita. Nah, setelah 3 poin yang kita ketahui tadi, juga ada 2 dosa yang membuat banyak manusia itu tergiur. Yang pertama, dosa riba. Yang kedua, dosa zina. Kenapa? Karena zina menawarkan kenikmatan sesaat. Dan kenapa harus riba? Kenapa riba menawarkan engkau mendapatkan sesuatu secara instan. Ada 4 sebab kenapa banyak manusia itu melakukan perzinahan. Yang pertama itu karena laki-laki tidak memperhatikan sholatnya. Ketika seorang laki-laki tidak bisa menjaga sholatnya, maka dia akan mengikuti syahwatnya untuk melakukan zina. Karena orang yang berzina itu kebanyakan sholatnya berantakan. Maka kalau kita ingin terhindar dari zina, maka perbaikilah sholat kita. Yang kedua itu kalau perempuan ketika kehilangan rasa malunya. Nah, ketika seorang perempuan kehilangan rasa malunya, maka dia dapat melakukan zina. Karena selain itu 90% perempuan juga akan melakukan zina karena kehilangan fitur seorang ayah. Maka dari itu, fitur seorang ayah juga bisa mempengaruhi kenapa perempuan bisa melakukan zina, karena dia itu mencari fitur sosok laki-laki yang bisa dia rasakan dari luar sana. Nah, yang ketiga itu para ulama menyampaikan terjadinya perzinaan itu disebabkan karena amar ma'ruf nahi mungkar tidak tegak pada satu ilmu hinaya. Kenapa itu banyak ya di luar sana yang tidak menetapkan ilmu nahi mungkar, karena tidak menetapkan amar nahi mungkar, ya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, yang keempat itu sebab terjadinya perzinaan itu yaitu karena biaya pernikahan yang mahal. Itu menjadi alasan untuk berbuat zina karena ragu-ragu untuk menikah. Nah, banyak juga kan laki-laki di luar sana itu ragu untuk menikah gara-gara yaitu harga pernikahan itu mahal. Jadi banyak yang berpikir bagus zina aja, ya kan gitu. Nah, sekian yang bisa kita ambil dari awal video sampai akhir video. Nah, itulah yang bisa kita simpulkan. Begitu banyak ya perbuatan dosa di muka bumi ini tanpa kita sadari, bukan perbuatan zina saja. Padahal kita ngomongin orang aja itu udah termasuk dosa. Nah, setelah ini apa sih pelajaran yang dapat kita ambil dari awal video sampai akhir video? Pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut itu adalah tanpa kita sadari, dosa-dosa yang kita anggap sepele itu ternyata adalah dosa yang begitu besar. Dan sampai-sampai Allah bisa mendatangkan laknat kepada orang yang berbuat dosa. Dari sini juga kita sadar tidak semua dosa itu harus zina dan riba. Juga kita harus menjaga lisan kita supaya tidak terjadi perbuatan dosa yang tidak sengaja. Nah, dari video itu juga kita bisa belajar bahwa dosa itu bukan hanya sekedar membunuh, bukan hanya sekedar cara kita menggibah, ya kan, gibah itu juga termasuk dosa. Nah, sebaiknya kita juga harus bisa menjaga lisan kita supaya tidak terjadinya dosa-dosa yang tidak kita sengaja. Padahal dosa itu kita anggap sepele, tetapi ternyata itu adalah laknatnya terbesar bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu dosanya besar juga ya teman-teman. Setelah pembelajaran yang kita dapatkan dari video, kita juga bisa dapat apa saja komitmen dan apa yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Komitmen yang bisa kita tanamkan dalam kehidupan yaitu senantiasa menjaga nikmat Allah dan juga merasa takut kepada Allah agar tidak melakukan perbuatan dosa, perbanyak istighfar dan taubat.
karena Allah itu menerima taubat kita. Kalau kita itu benar-benar ingin taubat dan menyesal apa yang telah kita perbuat. Dan upaya yang dapat kita lakukan di kehidupan sehari-hari itu adalah menjaga lisan, tidak mudah percaya dengan omongan orang lain, yang mana omongan itu belum tentu benar adanya. Menanamkan rasa malu kepada diri kita sendiri agar terhindar dari dosa. Karena kalau rasa malu sudah tidak ada, maka akan berujung zina dan perbuatan dosa-dosa lainnya. Maka kita juga harus mendirikan sholat. Kita harus memperbaiki sholat kita lebih baik lagi supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa yang kita tidak ketahui. Nah, baiklah, sekian dari video ini. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.